Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Kesehatan ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lela Permatasari. Saya Yulianti Dewi Suci. Saya Serat Hadijah. Saya adalah Sabela Muda Paramita. Saya Dia Rakati Ningsi. Saya Dina Anustiani. Saya Dea Ananda. Saya Paramita Rizkani Putri. Saya Dinanda Anisha Ramadanti. Saya Rindu Rauda Maulidia. Saya Monika Jedila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bermateri penyelesaian sengketa medis. Selamat menyaksikan! Sengketa medis adalah istilah yang digunakan dalam hal terjadinya perselisihan atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan tenaga medis, yaitu dokter dan dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidang, apoteker, dan lain-lain sebagai akibat dari pemberian pelayanan medis. Peristiwa hukum yang dimaksud adalah suatu kejadian yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum seperti kerugian cedera, cacat, atau kematian pasien akibat pemberian pelayanan medis. Namun, dalam konteks hukum kesehatan, tidak semua kerugian cedera, cacat, atau kematian terjadi karena unsur kelalaian medis sebagai dasar penetapan kesalahan dokter. Justru, hampir sebagian kejadian tersebut karena suatu resiko medis. Suatu kesalahan karena kelalaian medis yaitu culpa negligens, karena dokter dianggap kurang teliti atau hati-hati dalam melaksanakan praktek kedokterannya, sehingga mengakibatkan kejadian-kejadian tersebut. Sedangkan kejadian yang dialami oleh pasien karena risiko medis tetap terjadi dan tidak dapat dihindari meskipun dokter telah bertindak dengan sangat teliti dan hati-hati sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku. Permasalahan kemudian adalah sengketa medis yang diajukan oleh pasien atau penasihat hukum ke pengadilan, mengalami kesulitan pembuktian apabila kejadian buruk yang dialami oleh pasien karena kelalaian medis dan bukan karena resiko medis, karena kurangnya pemahaman dalam disiplin ilmu medis. Pada dasarnya, sengketa medis diatur melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mana memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa medis ini, yang mana proses penyelesaian sengketa medis ini terdapat dua cara penyelesaian, yaitu melalui mekanisme penyelesaian litigasi atau di luar pengadilan. Pada pasal ini, proses penyelesaian sengketa medis melalui non-litigasi diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan. Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan yang menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien dengan perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut yang diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Halo, perkenalkan nama saya Rindu Rauda Maulidia dengan NIM 02011182227040. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dari kesehatan. Pada pasal ini, penyelesaian sengketa medis melalui litigasi yang diatur pada pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Ayat 1 dan 2 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan pasien meninggal atau cacat, maka akan dipidana dengan paling lama sekitar 5 tahun penjara dan denda paling banyak sekitar 1 miliar rupiah. Pada pasal 2 dijelaskan jika kelalaian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan secara sengaja, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana paling lama sekitar 10 tahun penjara dan paling banyak denda sekitar 1 miliar rupiah. Begitu, tada! Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis sengketa medis. Jenis sengketa medis terdiri dari 5. Yang pertama, sengketa administratif. Sengketa administratif yaitu sengketa yang muncul karena pelanggaran aturan administratif yang mengatur tenaga medis atau fasilitas kesehatan. Yang kedua, sengketa perdata berkaitan dengan hubungan kontraktual antara pasien dan pelayanan kesehatan. Sengketa ini biasanya muncul akibat dugaan pelanggaran perjanjian atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Yang ketiga, sengketa pidana terjadi ketika tenaga medis diduga melakukan tindakan kelalaian berat atau disengaja yang mengakibatkan kerugian, cedera, ataupun kematian dari pasien. Yang keempat, sengketa disiplin
sengketa yang menyangkut pelanggaran kode etik profesi atau standar pelayanan medis. Sengketa ini ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Yang kelima, sengketa etika. Sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi kedokteran, misalnya kerahasiaan pasien ataupun konflik kepentingan. Selanjutnya, mengenai penyelesaian sengketa medis yang dibagi menjadi dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Terdapat tiga, yaitu satu, jalur peradilan perdata. Yang kedua, jalur peradilan pidana. Yang ketiga, jalur peradilan administrasi atau TUN. Selanjutnya, non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Terdiri dari satu, penyelesaian sengketa secara perdata, yaitu arbitrase. Yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa ada mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang terakhir yaitu Badan Penyelesaian Sengketa atau BPSK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus penyelesaian sengketa medis secara litigasi, yakni kasus sengketa medis Joshua Situmorang yang meninggal dunia setelah menjalani pencabutan gigi. Pada tahun 2016, Joshua Situmorang, seorang pasien, menjalani prosedur pencabutan gigi di Klinik Gigi Jakarta. Kemudian ia meninggal dunia beberapa saat setelah menjalani tindakan tersebut. Joshua awalnya datang untuk pencabutan gigi geraham bawah, namun setelah dilakukan prosedur tersebut, ia mengalami komplikasi berupa sesak napas dan penurunan tekanan darah yang menyebabkan Joshua meninggal dunia. Keluarga Joshua kemudian menggugat pihak klinik dokter gigi yang menangani prosedur tersebut karena dengan tuduhan malpraktik medis, dan keluarga menilai bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur serta tidak adanya upaya yang cukup dari pihak medis untuk mengatasi komplikasi yang timbul. Baik, perkenalkan, saya Rinanda Anisha Ramadanti dengan NIM 0201112822272238 akan menjelaskan terkait kasus penyelesaian sengketa medis secara litigasi. Dalam proses litigasi, keluarga Joshua mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang dialami oleh kematian Joshua. Pengadilan memeriksa bukti-bukti seperti rekam medis, keterangan ahli kedokteran, serta analisis mengenai apakah ada kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan. Pihak tergugat, yakni klinik dan dokter gigi, membela diri dengan menyatakan bahwa prosedur pencabutan gigi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur standar dan komplikasi yang terjadi merupakan resiko medis yang wajar dalam tindakan tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi ahli dari kedua belah pihak, hakim memutuskan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur medis yang seharusnya, serta adanya kelalaian dalam penanganan komplikasi yang terjadi setelah pencabutan gigi. Sebagai akibatnya, pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada keluarga Joshua atas kerugian yang dialami, baik material maupun imaterial. Selanjutnya, kasus penyelesaian sengketa medis non litigasi. Penilaian ahli. Seorang pasien Ibu Rina mengalami infeksi parah setelah menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Mata Mitrade. Ibu Rina dan keluarganya merasa bahwa infeksi tersebut disebabkan oleh kelalaian dokter bedah. Mereka menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami. Setelah itu, lembaga medis independen menunjuk seorang ahli bedah mata yang berpengalaman untuk menilai kasus ini dan mengumpulkan semua dokumen medis terkait operasi Ibu Rina, termasuk catatan operasi dan hasil tes pasca operasi, melakukan evaluasi terhadap semua informasi yang dikumpulkan, memberikan penilaian objektif apakah prosedur operasi dilakukan sesuai standar medis atau ada indikasi kelalaian, dan menyusun laporan yang berisi kesimpulan dan temuan terkait kasus Ibu Rina. Berdasarkan laporan ahli kedua belah pihak, Ibu Rina dan rumah sakit melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan kompensasi. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati jumlah kompensasi yang akan diberikan. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1550/PDT-2016 menjelaskan bahwa terdapat kesalahan prosedur pemasangan skru di lutut pasien yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, dengan hasil kecacatan permanen kaki sehingga mengharuskan pasien untuk melakukan operasi kembali untuk kedua kalinya dengan mengorbankan otot hamstring kaki kanan pasien. Namun pengadilan menolak permohonan kasasi yang diajukan sehingga antara pihak rumah sakit dan pasien melakukan mediasi. Dalam upaya mediasi ini, dokter setuju untuk memberikan kompensasi kepada pasien dengan melakukan repair pada genu atau sendi lutut
yang telah cacat akibat kesalahan pemasangan skru yang tidak kompeten dan membebaskan seluruh biaya pengobatan sampai pasien mendapatkan perbaikan dan sembuh. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan kasus penyelesaian sengketa medis non litigasi dari segi negosiasi. Jadi, ada seorang pasien, Bapak Putra, mengalami komplikasi serius setelah menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Derata. Bapak Putra dan keluarga merasa bahwa komplikasi ini disebabkan atas kelalaian dokter yang bertanggung jawab atas operasinya, dan mereka telah mengajukan keluhan resmi ke rumah sakit dan menetapkan konvensi biaya tambahan dan keluarganya serta nasib yang dialami Bapak Putra. Bapak Putra minta konvensi sebesar 500 juta atas kerugian non-ekonomi seperti penderitaan dan kehilangan kualitas hidup. Rumah sakit menawarkan kompensi sebesar 200 juta atas kesalahan prosedur dan sebagai ganti rugi medis saja. Di sini ada mediator sebagai membantu dua pihak agar mendapatkan titik temu dengan mengidentifikasi kepentingan dari kedua belah pihak. Pihak rumah sakit meningkatkan tawarannya sebesar 350 juta dan menawarkan perawatan lanjutan gratis untuk Bapak Putra. Bapak Putra dan keluarga menurunkan tuntutannya menjadi 400 juta. Setelah berapa kali pertemuan dan diskusi, akhirnya menyetujui konvensi sebesar 375 juta dan perawatan lanjutan gratis, dan dibuat dalam bentuk janji atau tertulis, ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu rumah sakit dan juga Bapak Putra. Rumah sakit melakukan pembayaran kompensi sesuai yang telah disepakati kepada Bapak Putra. Bapak Putra juga menerima perawatan lanjutan gratis yang telah dijanjikan oleh rumah sakit. Sekian. Selanjutnya, konsoliasi. Seorang pasien bernama Bapak Rudi mengalami reaksi alergi parah setelah mendapatkan suntikan obat di Rumah Sakit Sehat Sentosa. Bapak Rudi dan keluarganya merasa bahwa reaksi alergi tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam pemberian obat. Mereka menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami dan mengajukan keluhan resmi kepada pihak rumah sakit. Dalam hal ini, Bapak Rudi setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui konsoliasi dan menunjuk seorang konsoliator yang netral dan berpengalaman untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Kemudian, konsoliator tersebut mengumpulkan semua dokumen medis terkait reaksi alergi yang dialami oleh Bapak Rudi, termasuk catatan pemberian obat dan hasil pemeriksaan setelah reaksi terjadi, dan mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk mendiskusikan situasi serta mencari solusi yang adil yang bisa membantu kedua belah pihak dalam menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, pihak rumah sakit menawarkan kompensasi dan perawatan lanjutan untuk Bapak Rudi dan mereka membuat kesepakatan mengenai jumlah kompensasi dan perawatan lanjutan. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Rumah sakit melakukan pembayaran kompensasi kepada Bapak Rudi sesuai dengan kesepakatan dan Bapak Rudi menerima perawatan lanjutan sesuai dengan yang dijanjikan oleh rumah sakit. Yang terakhir, arbitrase. Pada tahun 2021, bayi berumur 23 hari berinisial MZA masuk ruang IGD RSUD Konawe karena menderita demam tinggi, sesak nafas, dan kejang-kejang sejak dari rumah. Tenaga kesehatan kemudian memasang Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP atau alat bantu pernapasan oksigen kepada bayi tersebut. Ternyata, alat ini menyebabkan tulang rawan pada hidung bayi atau cuping MZA mengalami luka, sehingga MZA kehilangan tulang penyekat hidungnya. Kemudian, pihak RSUD melakukan pertemuan dengan keluarga pasien untuk membahas perkara ini. Pertemuan pihak rumah sakit dengan keluarga pasien bayi MZA menghasilkan kesepakatan yang dituangkan pada surat perjanjian di atas kertas dengan kop surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe yang dibubuhi materai di mana pihak rumah sakit bersedia menanggung semua biaya operasi plastik bayi MZA sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Akhirnya, pihak keluarga bersedia mencabut laporannya di kepolisian dan semua instansi yang pernah didatangi untuk melaporkan dugaan malapraktik ini. Yang terakhir, kesimpulan. Penyelesaian sengketa dalam bidang medis melibatkan interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan yang dapat muncul akibat kesalahan dalam diagnosis,
kelalaian dan ketidakpuasan terhadap hasil perawatan. Terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa, yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi mencakup proses hukum di pengadilan, di mana pasien diharuskan untuk membuktikan adanya kelalaian medis. Sebaliknya, jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase menyediakan alternatif yang lebih cepat dan efisien untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan keadilan restoratif juga semakin diperkenalkan untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan pemahaman dan stigma sosial, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendorong penerapan mekanisme non-litigasi untuk penyelesaian sengketa secara adil. Dengan demikian, diharapkan sengketa medis dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif dan memuaskan bagi para pihak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalam.